Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dan anak-anak warga Jemaat GKJ Kemuliaan, maupun semua simpatisan yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, semoga kita semua tetap sehat berkat perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa pokok berita gereja yang perlu kami sampaikan, selain berita gereja yang sudah disampaikan melalui WhatsApp grup GKJ Kemuliaan sebagai berikut. Yang pertama, kami terus mengingatkan selama masa pandemi ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang kita kenal dengan istilah 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Yang kedua, tetaplah berdoa pribadi, kita memohon pertolongan, perlindungan, dan berharap kepada Tuhan agar kita dapat melalui semuanya ini sehingga kita dapat kembali bersama-sama beribadah di gereja. Umat Tuhan yang terkasih, untuk persembahan yang akan dihaturkan, baik persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan rutin maupun persembahan lainnya dapat disampaikan. Yang pertama melalui koordinator komsel, yang kedua disampaikan langsung ke gereja dengan memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu antara pukul 9 sampai dengan jam 16 WIB. Yang ketiga dapat juga disampaikan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di berita gereja. Ibadah hari Minggu ini, tanggal 13 Desember 2020, akan dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto. Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Memasuki Minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang, dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Lilin ketiga, simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya, dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Bumi kita, bumi berbencana, bermusimkan tangis dan tawa. Dambaan akan terpulihkan semesta, sedang terpojok ke ujung yang paling sudut, sampai datang janji keselamatan dari dunia merdeka, membelah semesta yang paling hitam. Cahaya dan kelam yang saling memburu akan menyatu dalam pelukan perdamaian. Karena dari padang gurun tandus memekar bunga berjuta warna. Kemuliaan Lebanon dipulihkan. Semara Karmel dan Saron menebar pesona. Takkan ada lagi tangan terkulai lemah.
lutut yang goyah melangkah, mata yang buta menghambat, hati yang tawar membeku, karena jantung semesta akan dibedah, mengusir pilu dan duka yang membusuk. Sorak-sorai sukacita membahana. Ada denyut baru, denyutan cinta ilahi. Ada darah baru, darah keadilan ilahi. Mari kita songsong janji yang datang menjelang. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 81 ayat yang pertama, O datanglah Immanuel. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia, Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali kesucian Allah dan dalam kuasa Roh Kudus membarui seluruh ciptaan. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap, karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang, dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Yesaya 60 ayat yang pertama menyatakan, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Umat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 87 ayat yang pertama, "Gapuramu lapangkanlah." Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengakui segala dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kami sibuk menghitung uang kertas merah ratusan ribu rupiah,
sementara pemulung dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh. Namun kami tidak peduli mereka. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami sibuk mencaci maki di dunia nyata maupun di dunia maya, namun kami gagal menciptakan suasana damai. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami sibuk mengunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama kami, Tuhan. Ampunilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai lagu pengakuan dosa, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 29 ayat yang pertama, Di Muka Tuhan Yesus.
Umat diajak untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup di dalam jalan Tuhan, maka kini terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup kekal. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai sambil kita menyanyikan bersukacitalah selalu. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, di minggu Advent ketiga ini, kami diberikan kembali kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Kami diajak untuk dapat memancarkan kasih cinta Allah, karena kami adalah saksi-saksi akan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan kami dengarkan memampukan menguatkan kami. Bersabdalah ya Allah, mampukan hamba-Mu dalam menyampaikan sabda Tuhan, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus doa ini kami serahkan. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada di dalam Yesaya 61 ayat 1-4 dan ayat 8-11. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu
minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Dilanjutkan ayat 8-11. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 126 yang kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita
berdasarkan bacaan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah dengan baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ke 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 8 dan dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19 sampai dengan 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan diutus, yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Dan pada hari ini kita mengucap syukur tanpa terasa. Lilin Advent minggu ketiga sudah menyala. Ya, ini melambangkan berarti sudah 3 minggu kita lewati bersama dalam rangka persiapan kehadiran Kristus Sang Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan saat ini kita diberi tema memberi kesaksian tentang Sang Terang. Ya, kalau kita mendengar kata saksi, itu identik dengan apa? Dunia peradilan, gitu ya. Ya, dengan dunia peradilan kata saksi itu sangat identik di dalamnya. Bahkan sebuah kasus dinyatakan akan sah ataupun naik ke dalam persidangan harus memiliki saksi, gitu kan. Entah itu 1 ataupun 2 saksi.
Saksi berarti apa? Mereka yang mengetahui, entah itu melihat atau memperhatikan terjadinya satu peristiwa. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Kristus. Di dalam dunia peradilan juga, si saksi ini pun harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa yang bersangkutan itu tidak berbohong. Sehingga apa? Dampak dari kesaksian seseorang itu luar biasa. Kepada siapa? Kepada yang akan diutarakannya. Bisa dia memang dihukum ataupun tidak. Gitu ya. Sehingga memang si saksi ini memiliki kapasitas atau kemampuan untuk si hakim tersebut dapat memutuskan orang yang bersalah. Dia bersalah atau tidak, bahkan menjatuhkan hukuman berapa waktunya. Karena apa? Kesaksian dari seorang saksi. Ini hal yang luar biasa sebenarnya. Tema kita pada kesempatan saat ini, di minggu Advent ketiga. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nampaknya bacaan-bacaan kita, khususnya baik di dalam Yesaya maupun di dalam kitab Injil tadi, mencoba untuk memperlihatkan itu semua. Bayangkan Yesaya, dia mencoba untuk menjadi saksi dalam kehidupan umat di tengah-tengah pembuangan. Apa itu? Ada suatu pengharapan yang baru kepada umat saat itu. Sehingga umat yang dalam pembuangan ini akhirnya memiliki kemampuan, memiliki semangat, motivasi yang baru di dalam kehidupan. Akan ada Mesias, akan ada utusan Tuhan yang akan memulihkan kehidupan. Itu dia. Jadi si saksi ini memberikan semangat, motivasi agar umat saat itu dibangkitkan di dalam kehidupan. Nah, bayangkan Ibu Bapak Saudara yang Kristus, jikalau dari satu pembuangan dan dia akan masuk ke satu tempat yang baru, apa yang terjadi? Kita sebagai saksi ataupun contoh konkret dalam kehidupan hari lepas hari, ada orang baru yang datang, kita sebagai tetangga justru menceritakan hal-hal yang tidak baik ataupun yang wah, tempat ini banyak pencuri dan seterusnya. Apa yang terjadi? Kita sebagai orang baru pasti akan takut, mengkhawatirkan bisa atau tidak, gitu ya. Akan tetapi jikalau ada orang baru, kita sebagai penduduk yang asli di situ mengatakan bahwa penduduk di sini ramah, penduduk di sini welcome, terbuka kepada orang baru, dan tidak hanya itu saja, kita pun dipersilakan untuk beribadah. Apa yang terjadi? Ada sukacita, ada semangat. Bayangkan jikalau sebaliknya terjadi. Apa yang terjadi? Ya, pastinya ada kekhawatiran dalam diri kita. Nah, ini juga Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ternyata bagian yang pertama yang dapat kita lihat? Bahwa ucapan kita sebagai saksi itu dapat mempengaruhi kehidupan. Entah itu secara psikologis ataupun kehidupan secara nyata di dalam kehidupan hari lepas hari. Bayangkan jikalau kita sebagai saksi mengucapkan hal-hal yang tidak baik, atau tindak tanduk kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu kan hanya manis saja di hari Minggu pada saat ibadah. Pada saat memuji nama Tuhan kita bisa sambil nangis, terharu dan seterusnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata laku lampah kehidupan kita jauh dari itu semua. Maka apa yang terjadi? Disinilah keberadaan kita sebagai saksi dipertanyakan. Ini yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, yang menarik kalau kita lihat di dalam keberadaan dari bacaan kita hari ini. Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sebagai pengantar siapa yang akan kita lihat. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Sampai di situ Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang kedua dari bacaan kita ini sangat menarik. Apa itu? Keberadaan Yohanes Pembaptis saat itu. Dia adalah utusan Tuhan. Nah, di sini ungkapan yang menarik, luar biasa. Ya, karena dia adalah utusan Tuhan, maka
Yang mengutus pastinya lebih tinggi keberadaannya. Kedudukannya yang mengutus itu pasti lebih tinggi. Karena apa? Ya, hanya sebagai utusan. Sehingga apa? Yang mengutus itu, yang menyuruh itu pasti kedudukannya lebih tinggi, bukan sebaliknya. Nah, disinilah yang menjadi pergumulan kita saat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, yang diutus oleh Tuhan hadir di dalam kehidupan dunia kita masing-masing, di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, kita diutus Tuhan loh. Akan tapi yang terjadi, apa yang terjadi? Kita justru merasa lebih tinggi tinimbang yang mengutus. Ini kan nampak nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mengaku sebagai utusan Tuhan, mengaku sebagai hamba Tuhan, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Tapi dia merasa bahwa keberadaannya jauh lebih tinggi tinimbang Tuhan. Harus disembah, dan seterusnya. Berarti apa? Dia sudah lupa diri. Oleh sebab itu kita belajar dari siapa? Yohanes Pembaptis saat ini. Meskipun dia bukan orang yang sembarangan, luar biasa kalau kita lihat baik sejarah maupun kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Orang yang sedang ternama saat itu, memiliki murid. Akan tetapi dia tetap tidak lupa status. Dia hanya sebagai utusan Tuhan. Dia tetap merasa bahwa yang mengutus lebih tinggi dibanding dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Enggak usah menyembah dia. Bahkan kalau kita lihat di bagian berikutnya, untuk membuka tali kasutnya saja saya tidak layak. Bayangkan. Orang yang sudah ternama, terkenal saat itu, memiliki banyak murid. Militansi luar biasa. Akan tetapi dia tidak lupa status. Inilah bagian kedua. Ayo kita sama-sama anak-anak Tuhan di sini yang sedang mempersiapkan, mendekorasi kehadiran Kristus Mesias di dalam kehidupan, Adventus yang artinya adalah kedatangan. Ini ya. Parousia, kedatangan baik pada saat Yesus ribuan tahun lalu, dan juga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Ini ya. Kita diajak untuk apa? Kembali menghayati status jati diri kita. Ibu, bapak, saudara, dan saya hanyalah sebagai utusan Tuhan. Yang hadir di mana? Hadir di dunia kita masing-masing. Maka apa? Bagian yang ketiga. Laku lampah kitalah yang menentukan kita. Ternyata apa? Kembali lagi kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi? Dia tidak jumawa. Laku lampah dia tetap memberikan panutan. Ayat yang ke-23, pada saat orang banyak ataupun orang-orang yang diutus untuk menanyakan siapa jati diri Yohanes Pembaptis. Jawabnya ayat 23. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ternyata si pengutus ini memberikan tugas. Sehingga ini yang ketiga, laku lampah. Untuk apa? Meluruskan jalan. Mengapa demikian? Ya, karena jalan dalam kehidupan kadang bahkan sering berliku yang luar biasa, menukik yang luar biasa, karena banyaknya pergumulan yang kita hadapi saat ini. Sehingga apa yang terjadi? Ungkapan dari Yohanes, tugasnya apa? Untuk kembali meluruskan jalan. Meskipun berat dan sulit, meskipun kita pun tidak suka, untuk kembali diluruskan. Karena apa? Pasti akan banyak yang dikorbankan di dalamnya. Wong sudah kepenak kok iyo. Jalannya melika-liku dan seterusnya. Udah enak. Sehingga apa yang terjadi? Untuk kembali diluruskan, maka apa? Harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dipatahkan di dalamnya. Dipapras kan gitu ya. Ya, kalau ibu bapak lihat, kalau sering lewat selatan ke Jawa Tengah atau Jogja gitu ya. Banyak jalan baru yang mencoba karena terlalu menikung itu harus dipapras, harus dipotong sehingga tidak terlalu bahaya. Nah, ini juga dalam kehidupan kita. Kadang bahkan sering kita sudah terlalu enak menggok ataupun membelok dari Allah di dalam kehidupan itu. Sehingga disinilah tugasnya. Tidak hanya tugas Yohanes Pembaptis, akan tetapi kita semua, ibu bapak, saudara dan saya. Untuk apa? Meluruskan kembali jalan Tuhan. Di penghujung tahun ini, kita dapat melihat
COVID-19, pandemik ini membuat banyak hal yang berubah. Entah itu dari pola pikir, entah itu dari pendidikan, entah itu dalam ekonomi, bahkan dalam ibadah sekalipun. Orang mencoba untuk kembali melihat, merefleksikan bagaimana karya Tuhan. Orang seringkali mengatakan bahwa, waduh, kalau ibadah yang online ini, perjamuan kudus yang online ini tidak ada merasakan greget, tidak ada merasakan hadirat Roh Kudus dan seterusnya. Kadang bahkan kita merasa seperti itu. Ya memang. Akan tetapi ayo kita kembali meluruskan jalan Tuhan. Pemaknaan, pemahaman dari pemeliharaan iman yang coba dilakukan oleh gereja masing-masing, tidak hanya GKJ Kemuliaan. Semua gereja berjuang untuk kembali meluruskan jalan ini. Pemahaman, pemaknaan akan persekutuan dan juga sakramen. Oleh sebab itu, kita diajak untuk kembali melihat bukan medianya, akan tetapi esensi dari setiap pemeliharaan iman yang dilakukan oleh gereja. Ibadah online, sakramen online, dalam rangka apa? Pemeliharaan iman, agar kita kembali ditumbuhkan. Pandemik bukan dalam artian bahwa semua dilupakan, bahkan ibadah sekalipun dilupakan. Oh tidak. Ayo pemaknaan kembali untuk kita dapat merasakan karya Allah di dalam setiap perkara kehidupan. Mengapa demikian? Tema kita. Karena kita diajak untuk apa? Memberi kesaksian tentang Sang Terang itu. Ya, Sang Terang itulah yang memampukan kita menjadi saksi akan kehidupan. Sehingga bagian yang terakhir ada kejujuran di dalamnya. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Dia jujur mengenai jati dirinya. Saya bukan Mesias. Saya bukan Nabi. Karena apa? Membuka tali kasutnya saja, saya tidak layak. Ya, keterbukaan dan kejujuran kita dipertaruhkan saat kita menjadi saksi. Jikalau kita berbohong, berarti kita menjadi saksi dusta akan karya Allah. Selamat menjadi saksi akan terang cahaya Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan menurut nyanyian rohani 77 di dalam langgam Kidung Jemaat 58. Oh
Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Menjadi saksi Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi karena kami sudah merasakan karya Allah dan kami sudah menikmati semua proses kehidupan yang kami alami, maka kami siap untuk menjadi saksi-Mu ya Allah. Sehingga di minggu Advent ketiga ini, penantian kami akan waktu Tuhan selalu kami pancarkan cahaya terang kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan saat ini kami ingin mengaturkan doa syafaat kami ya Allah, untuk umat-Mu di GKJ Kemuliaan saat ini. Mereka yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, mampukan mereka, kuatkan mereka ya Allah. Untuk Bapak Purnawan, Tuhan dampingi beliau, ada kuasa Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan semangat. Istri yang mendampingi, anak-anak yang selalu menyertai, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, serta kecukupan. Serta umat-Mu yang lain ya Allah, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ada kuasa Tuhan yang melingkupi mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan kasih yang kami lakukan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para majelis penatua diaken dalam menghadapi pergumulan mereka, dalam menghadapi pergumulan pelayanan saat ini. Dampingi sertai ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah, saat kami mempersiapkan sukacita kehadiran-Mu, banyak hambatan, banyak hal yang kami alami karena pandemik, sehingga ibadah demi ibadah, terkhusus pada saat ibadah sukacita Natal nanti, kami tidak dapat berkumpul bersama. Kami dapat menyaksikan via online. Akan tapi Tuhan, mampukan kami dapat melihat bahwa media online ini juga menjadi jawaban Tuhan, sehingga iman kami dapat selalu diperbaharui. Iman kami selalu dapat dipertahankan di dalam kehidupan yang saat ini penuh dengan tantangan. Dan tidak hanya itu ya Allah, pemaknaan persekutuan juga dapat kami hayati melalui ibadah online. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat kami akan mempersiapkan diri menutup tahun 2020 ini. Banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan karena pandemik yang kami alami. Akan tetapi Tuhan, kami yakin tahun 2021 yang akan kami lewati nanti, kami terus memiliki pengharapan. Kami terus memiliki optimisme. Karena kasih dan kuasa Tuhan, terang Tuhan, dapat terus terpancar dalam hidup kami dan kami pun merasakannya. Kami berdoa juga ya Allah, untuk bangsa dan negara kami, di tengah-tengah menghadapi pandemik, ternyata banyak hal yang dialami terkait dengan masalah keamanan. Oleh sebab itu, ada kuasa Tuhan yang memampukan presiden kami, hikmat Tuhan yang memampukan, sehingga ada hikmat kebijaksanaan di dalam memerintah bangsa dan negara kami. Persatuan di tengah perbedaan terus dapat dipertahankan ya Allah. Karena perbedaan bukan untuk perpecahan, akan tetapi untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kami berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri, kesehatian mereka, kebersamaan mereka, untuk terus memupuk kebinekaan dalam mempertahankan bangsa dan negara. Itu terus juga dapat dipancarkan dalam kehidupan mereka. Inilah seru dan doa kami ya Allah, yang kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama.
Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Lebanon akan diberikan kepadanya, semarak, Karmel, dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Sambil mempersiapkan persembahan setiap keluarga masing-masing, marilah kita menyanyikan persembahan dari PKJ 149, bait yang pertama, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kudus, atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, baik jasmani maupun rohani, hingga sampai saat ini yang telah Engkau berkati. Pada kesempatan ibadah ini, hamba-Mu mengucap syukur atas berkat rohani melalui pemberitaan firman. Biarlah firman ini akan bertumbuh dan berkembang di dalam jiwa kami sebagai pelita untuk penerang serta kekuatan dalam menjalani kehidupan hari demi hari sesuai talenta yang telah Engkau berikan pribadi lepas pribadi dalam interaksi kehidupan sosial kami. Sebagai ungkapan syukur kami atas berkat jasmani merupakan rezeki dari anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan ibadah ini, kami haturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan dan menyucikan persembahan ini. Dan berkatilah melalui majelis yang mengelola untuk persembahan ini, sehingga dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu, khususnya di GKJ Kemuliaan, dan juga pada umat sesama di sekitar kami yang membutuhkannya. Kami berdoa juga bagi pelayan firman-Mu saat ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanannya dimanapun di tempat yang Engkau utus. Dan juga berikan berkat rezeki dan kesehatan pada seluruh keluarga besarnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa persembahan yang kami naikkan dalam tahta-Mu. Dan hanya kami alaskan pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal. Haleluya. Amin. Umat masih tetap berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan, yaitu dari KJ 432, bait yang pertama, jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lilin Advent ketiga telah menyala. Saat ini jugalah lilin akan cinta kasih Allah kita pancarkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah dan masuk ke tengah dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat sehingga langkahmu tidak terantuk dosa dan terjumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mensejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menayangannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, majelis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah streaming pada pagi hari. Tetaplah bersaksi tentang Sang Terang dimanapun kita berada dengan cara kita masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.